seperti itu. Oh, telur. Ya, nanti. Baik, langsung saja bagi ustadz dan ustadzah yang belum mempresentasikan studi tokohnya bisa dipersiapkan karena kita dua kali studi tokoh ya belum dipresentasikan. Silakan nanti sisanya yang 6 tokoh itu bisa dipresentasikan. Tapi sebelum itu kita mulai dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo untuk Imam yang Bukhari, Ustaz. pertama Bukhari. Imam Bukhari. Bukhari udah siap Bukhari. Saya sudah kirim infografis di grup, Ustaz. Mungkin Bu Wahyu bisa minta tolong untuk meng Ustaz. Oke, siap. Oke, Ya. sebentar. Yang pertama itu apa aja yang kita presentasikan itu? Harusnya Imam Bukhari, tapi Imam Bukharinya bolos. Bukhari yang bolos. Iya, Bukhari yang bolos waktu itu. Bu Amarilis boleh dipin yang mana ini, Bu? Ini Oh, ketumpuk enggak. chat. Ini. Oh, ini kah? Tugas ulumul hadis PDF ini ya. Saya sedang fokus dengan dua Zoom ini. Zoom ini dan Zoom PDNA. Saya open. Mahasiswa super sibuk Itulah ini. ekonomi ya, Bu Wahyu. Yes, betul sekali. Saya tadi ngisi ceramah di sana. Heeh. Ya, Terus saya selesai. Siap melipir. ke Singapura sama Malaysia ya berarti ya Bu Wahyu ya. Aduh, Masya Allah. Sebentar. Ada Ah, akumulasi pun. biar nggak salah share lagi. Kayak tadi saya salah share. Ya, dah. Ini ya, betul ya. Sang ahli hadis Imam Insya Allah Bukhari. betul. Wadah Bu Langsung Amarilis. deh ini Ustaz, mohon Oke, izin. monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini Waalaikumsalam. Itu. mohon izin saya menyampaikan sedikit terkait sang ahli hadis Imam Bukhari. Biografi singkat dari beliau, beliau bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizah. Beliau dilahirkan pada hari Jumat setelah sholat Jumat pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah. Tempat lahir beliau adalah Bukhara, makanya sebutan beliau adalah Imam Bukhari, diambil dari tempat kelahirannya Bukhara. Kunyah beliau Abu Abdullah, nasab beliau Al-Jufi, nisbah Al-Jufi adalah nisbah Arabiyah. Faktor penyebabnya adalah bahwasanya Al-Mughirah kakek Bukhari yang kedua masuk Islam berkat bimbingan dari Al-Yaman Al-Jufi. Maka nisbah beliau kepada Al-Jufi adalah nisbah perwalian Al-Bukhari, merupakan nisbah kepada negeri Imam Bukhari lahir. Bisa digeserkan Bu Wahyu. Nah, pada masa kecil beliau, Imam Bukhari dididik dalam keluarga yang berilmu. Bapaknya adalah seorang ahli hadis, akan tetapi dia tidak termasuk ulama yang banyak meriwayatkan hadis. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil, sehingga dia pun diasuh oleh sang ibu dalam kondisi yatim. Ketika masa kecilnya, kedua mata Bukhari sempat buta. Suatu ketika ibunya bermimpi melihat Khairullah Nabi Ibrahim alaihi wasallam berujar kepadanya, "Wahai ibu, sesungguhnya Allah telah memulihkan penglihatan putramu karena banyaknya doa yang kamu panjatkan kepadanya." Menjelang pagi harinya, ibu Imam Bukhari mendapati penglihatan anaknya itu kembali. Gitu. Ini sekilas kisah saat masa kecil Imam Bukhari. Kemudian perjalanan beliau dalam menuntut ilmu. Aktivitasnya dalam menuntut ilmu dimulai sejak sebelum menginjak masa balik, dan hal itu ditunjang dengan peninggalan orang tuanya berupa harta. Dia bergegas mendatangi majelis-majelis ilmu ketika dia sudah menghafal Al-Quran dan menghafal beberapa karya tulis para ulama. Adapun karya tulis pertama yang beliau hafal adalah buku Abdullah bin Al-Mubarak, buku Waki bin Al-Jarrah dalam masalah sunan dan zuhud.
Nah, rihlah beliau. Rihlah di sini bukan rekreasi ya Bapak Ibu sekalian, tapi rihlah dalam mencari ilmu. Pertama kali dia mengadakan perjalanannya adalah pada tahun 210 Hijriah, yaitu ketika umurnya menginjak usia 16 tahun. Negeri-negeri yang pernah beliau masuki adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Khurasan dan daerah yang bertetangga dengannya. Yang kedua Basrah. Yang ketiga Kufah. Yang keempat Baghdad. Yang kelima Hijaz atau Mekah, Madinah. Yang keenam Syams. Yang ketujuh Al-Jazirah. Dan kota-kota yang terletak di sekitar Dajlah dan Efrat. Yang kedelapan adalah Mesir. Nah, ini sedikit kutipan dari Imam Bukhari menuturkan tentang rihla ilmiah yang beliau jalani. Aku memasuki Syam, Mesir, dan Al-Jazirah sebanyak 2 kali. Ke Basrah sebanyak 4 kali. Dan aku tinggal di Hijaz beberapa tahun. Dan aku tidak bisa menghitung berapa kali saya memasuki kawasan Kufah dan Baghdad bersama para muhaddisin. Nah, adapun kecerdasan dan kejeniusan beliau, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya hati yang cerdas, pikiran yang tajam, dan daya hafal yang sangat kuat. Sedikit sekali orang yang memiliki kelebihan seperti dirinya pada zaman tersebut. Ada salah satu riwayat yang menuturkan tentang dirinya, bahwasanya dia menuturkan, aku mendapat ilham untuk menghafal hadis ketika aku masih berada di sekolah baca tulis. Maka Muhammad bin Abi Hatim bertanya kepadanya, saat itu umurmu berapa? Dia menjawab, 10 tahun atau kurang dari itu. Masya Allah, tabarakallah. Adapun guru-guru beliau, di antaranya ada, bisa sambil dibaca masing-masing ya Bapak Ibu sekalian, ada Abu Asim An-Nabil, yang kedua Maki bin Ibrahim, yang ketiga Muhammad bin Isa bin At-Tabba, yang keempat Ubaidullah bin Musa, yang kelima Muhammad bin Salam Al-Baikandi, yang keenam Ahmad bin Hambal, yang ketujuh Ishaq bin Mansur, yang kedelapan Khalid bin Yahya bin Safwan, yang kesembilan Ayub bin Sulaiman bin Bilal, yang kesepuluh Ahmad bin Ishkab, yang kesebelas, dan masih banyak guru yang tidak disebutkan di sini. Nah, ini sedikit kutipan dari beliau. Aku telah menulis dari sekitar 1080 jiwa yang semuanya itu dari kalangan ahlul hadis. Masya Allah. Banyak sekali gurunya. Nah, adapun murid-murid beliau yang mungkin terkenal nggih di sini. Di antaranya ada Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, penulis buku Sahih Muslim yang terkenal. Ada Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi, penulis buku Sunan At-Tirmidzi yang terkenal. Al-Imam Sahih bin Muhammad. Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, penulis buku Sahih Ibnu Khuzaimah. Al-Imam Abu Al-Fadl Ahmad bin Salamah An-Naisaburi, teman dekat Imam Muslim, dan dia juga memiliki buku Sahih seperti buku Imam Muslim. Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Kemudian Al-Hafiz Abu Bakar bin Abi Daud Sulaiman bin Al-Ash'ats. Kemudian Al-Hafiz Abu Al-Qasim Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz Al-Baghawi. Al-Hafiz Abu Al-Qadli Abu Abdullah Al-Husain bin Ismail Al-Mahamli. Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ma'kil An-Nasafi. Kemudian Al-Imam Abu Muhammad Hamad bin Syakir An-Nasawi. Kemudian yang terakhir Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Motar Al-Firabri. Adapun karya-karya beliau, di antaranya ada Al-Jami' As-Sahih atau Sahih Bukhari. Yang kedua Adab Al-Mufrad. Yang ketiga At-Tarikh As-Saghir. Kemudian yang keempat At-Tarikh Al-Aswad. Yang kelima At-Tarikh Al-Kabir. Yang keenam At-Tafsir Al-Kabir. Ketujuh Al-Musnad Al-Kabir. 8 Kitab Al-Ilal. Yang kesembilan Raf'ul Yadain fi As-Salah. Ke-10 Birru Al-Walidain. Ke-11 Kitab Al-Ashribah. Ke-12 Al-Qira'ah Khalfa Al-Imam. Yang ke-13 Kitab Du'afa. Yang ke-14 Sami As-Sabhabah. Ke-15 Kitab Al-Kuna. Ke-16 Al-Hibbah. Ke-17 Al-Wihdan. 18 Al-Fawaid. 19 Al-Qadaya As-Sahaba wa At-Tabi'in.
ke-20 Masyikhah. Wafat beliau. Imam Bukhari keluar menuju Samarkand, tiba di Khartan, sebuah desa kecil sebelum Samarkand. Ia singgah untuk mengunjungi beberapa keluarganya. Qadarullah, di sana beliau jatuh sakit beberapa hari dan kemudian sehingga akhirnya beliau meninggal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 870 Masehi atau 256 Hijriah pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Sekian terkait Imam Bukhari. Apabila ada kurangnya mohon ditambahi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya stop share nggih. Ampun. Monggo berikutnya. Terima Ini kasih, Bu Wahyu. oke, sami-sami Bu Amarilis. Berikutnya langsung dilanjut, napa ada diskusi tanya jawab dulu, Ustaz? Dilanjut aja Ustazah. Oke, Yang lanjut. klasik-klasik dulu ya, yang belum ya. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, udah ya. Ibnu Majah, Ya, Tirmidzi, Ali Mustafa Yakub ya yang kemarin. Oh, bukan, Mustafa Al-Azami, sorry. Iya berikutnya kan? jadi Yang ya. pertama itu kan. Mm-mm. Jadi Yang berikutnya Bukhari, siapa ini? yang Bukhari bolos waktu itu ya. Ya, waduh dieling-elingin terus ya. Aduh, 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 aduh. Ah, Termasuk kendel. termasuk kendel ya. Pelanggaran, Ustaz. Oke, baik. Oke, Selanjutnya apa? Kalau nggak salah, kalau nggak salah siapa ya? Si. Tuh, saya kok lupa. tak lihat juga. Ada Abu Dawud belum? Abu Dawud belum. Berarti yang Muslim sudah semua. Yang Abu Jauh Dawud itu berarti siapa, Ustaz? saya berarti. Iya. Enggak, Carikan filenya dulu. Yang aku wis klasik-klasik woro-woro loh. dulu, baru kontemporer ya. Saya sudah woro-woro ya di grup hari ini presentasi semua. Saya tak Mm-mm. cari. Abu Daud. Ini juga Arenjan Wensing bolos ini kayaknya. Jan Wensi mungkin belum itu. Belum masuk, Ustaz. Ustaz Zadan apa ini kebetulan? Arenjan Wensing itu Ustaz 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 Agung. Ustaz Agung. Kalau yang Ustaz Zadan apa? Abu Dawud. Abu Saya Dawud. Ustaz Daud. Ya. Loh, Abu Dawud Bu Dewi, Ustaz. Oh ya, Yang Abu Dawud Bu Dewi. Terus siapa? Mus- Oh, yang Ustadz Ustaz. Faisal belum, Ustadz Faisal. Ya, sebentar saya lihat urutannya. Ustadz Faisal itu Tirmidzi. Tirmizi. Yang sudah itu kemarin Film melonjat-melonjat oke. di Kelemangkan nih. Ya, Ustazah Nadila kemarin itu sudah, terus habis itu Ibnu Majah, Ustadz Nur Ali, terus kemudian Ustazah Lita, Mustafa Al-Azami, ya kan kemarin itu. Ya, Ya, Bukhari, Muslim, Tirmizi berarti Don ya. Don. Oh, Tirmizi belum, Ustaz. Tirmidzi belum, Ustadz Faisal belum. Berarti Ustaz Iya, Faisal dulu. Monggo Ustaz Faisal. Oke, Atur Wiwi, mohon moderator yang baik menampilkan Oke, infografis siap. saya yang sangat sederhana. Bisa dikirimkan, Ustaz? Sebentar. Sudah Bentar. sepertinya Imam Tirmidzi itu. Belum, Belum, Ustaz. Ustaz. Tulisannya izin ada ngajar pagi hari. Oh, itu loh. Belum kok. Oh, Ada, tapi sudah. tapi infografisnya Sudah. sudah dikirim. Ini saya Iya, buka ini. iya, cuma belum saya download, Ustaz. Sebentar. Sebentar. Saya Ini sudah, bukanya lagi. sudah saya Iya. buka, Ustaz. Sudah, Oh, bentar. udah. Oke, ya. Si. Opsin, ambilin casnya Tina. Mau. Gak apa-apa. Wes. Apakah kurang besar? Sampun besar? Cukup besar? Nah, monggo. Pada. Sudah ya. Oke. Siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan tentang Imam At-Tirmidzi. Beliau memiliki nama lengkap Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa Ad-Dahak As-Sulami At-Tirmidzi. Lahir tahun 2009 Hijriah atau 824 Masehi. Tempat lahir kota Tirmiz atau desa Bukh dekat Tirmiz yang sekarang terletak di Uzbekistan. Beliau wafat pada malam Senin 13 Rajab 279 Hijriah atau 8 Oktober 892 Masehi dalam usia 70 tahun. Tempat wafatnya sama di kota Tirmiz tempat kelahirannya, dan dikabarkan ia mengalami kebutaan di akhir hidupnya. Kalau tadi Imam Bukhari buta di awal, kemudian sembuh, Imam At-Tirmidzi itu kebutaan di akhir hidupnya. Jadi ternyata orang-orang soleh itu mengalami ujian yang luar biasa berat. Kunyahnya adalah Abu Isa, julukannya beliau dikenal luas sebagai salah satu dari 6 ulama penulis kitab hadis induk atau Kutubus Sittah, dan juga dijuluki sebagai Imam Al-Hafiz. Beliau disebut juga dengan Imam Tirmidzi atau At-Tirmidzi. Berikutnya guru dan murid beliau. Guru beliau yang terkenal adalah Imam Bukhari. Beliau adalah guru utama Imam At-Tirmidzi dan sangat berpengaruh dalam perjalanan ilmunya, terutama dalam ilmu hadis dan fikih. Berikutnya juga ada Imam Muslim, seorang ilmu hadis, ahli ilmu hadis, dan penulis kitab hadis induk. Berikutnya adalah Imam Abu Dawud, kemudian Qutaibah bin Sa'ad, Ishaq bin Rawahih, Mahmud bin Ghailan, Sa'id bin Abdurrahman, dan yang lain-lain. Ini banyak sekali. Berikutnya, murid beliau ada Abu Bakar Al-Bazzar, Abul Abbas Muhammad bin Mahbub Al-Mahbubi, ada Ahmad bin Amran Al-Bazzar, ada Makhul Ibnu Fadl, Imam Makhul, Muhammad bin Mahmud Anbar, Hamad bin Syakir, dan juga yang lain-lainnya. Kemudian karya-karya Imam At-Tirmidzi. Di antara karyanya yang paling terkenal adalah kitab Al-Jami' Al-Kabir atau lebih dikenal dengan Sunan At-Tirmidzi. Artinya kumpulan dari Imam At-Tirmidzi. Ini adalah karya masterpiece dari Imam At-Tirmidzi yang merupakan salah satu dari Kutubus Sittah. Dikenal dengan ciri khasnya di dalam kitab ini, yaitu tentang penjelasan derajat hadisnya, sahih, hasan, gharib, dan lain-lain. Kemudian juga pendapat para fuqaha, kemudian keterangan tentang para perawi hadis, penjelasan tentang istilah-istilah hadis, dan juga di dalam kitab ini beliau sering menyinggung perbedaan pendapat para ulama dalam memahami suatu hadis. Berikutnya, karangan beliau yang terkenal juga adalah kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Yang ini saya punya terjemahannya. Silakan kalau mau pinjam, gratis. Lebih disingkat dengan Asy-Syama'il, yang artinya adalah ciri-ciri fisik dan akhlak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kepingin mengetahui bagaimana ciri-ciri fisik beliau secara lengkap, pendapat dari berbagai
sahabat itu bisa ditemukan di kitab ini. Jadi mulai dari bentuk tubuh beliau, pakaiannya, makanannya, minuman, cara tidur, cara bicara, hingga akhlak beliau, itu semua ada di kitab ini, terangkum secara rapi dan detail, dan itu hanya dimiliki oleh Imam At-Tirmidzi. Berikutnya adalah kitab Al-Ilal atau penyakit-penyakit hadis atau kecatatan hadis. Kitab ini membahas tentang ilal atau cacat tersembunyi dalam sanad atau matan hadis yang dapat mengurangi atau menghilangkan kesohihan hadis. Berikutnya ada kitab Az-Zuhud, sikap zuhud atau kefakiran. Ada kitab Asma wal Kuna atau nama-nama dan kunyah, nama panggilan. Kitab ini berisi daftar nama-nama perawi hadis beserta kunyahnya yang sangat penting dalam ilmu rijalul hadis. Berikutnya adalah tentang fokus atau model studi hadis dari Imam At-Tirmidzi. Beliau fokus pada studi sanad, yaitu beliau orang yang sangat memperhatikan sanad atau rantai perawi hadis. Dalam kitabnya atau ciri khasnya adalah beliau Sunan At-Tirmidzi atau Imam At-Tirmidzi, beliau selalu mencantumkan sanad secara lengkap untuk setiap hadis yang diriwayatkan. Berikutnya juga di situ disebutkan jalur periwayatannya. Beliau akan menyebutkan setiap perawi dari awal hingga akhir, dari gurunya hingga mencapai Nabi Muhammad. Ini penting untuk melacak keaslian dan validitas hadis. Berikutnya juga dalam fokus pada studi sanad, ada perbandingan sanad atau mukhtalif al-hadis. Beliau seringkali membandingkan berbagai jalur sanad untuk satu hadis yang sama. Jika ada perbedaan dalam lafaz hadis atau nama perawi di jalur yang berbeda, beliau juga akan menunjukkannya, dan ini sangat penting untuk memahami ilal atau cacat pada hadis. Dalam fokus pada sanad ini, beliau juga meriwayatkan dari guru-guru besar hadis pada masanya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Abu Dawud. Kehadiran para perawi-perawi terkemuka ini dalam sanadnya menambah kredibilitas hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Berikutnya adalah komentar tentang status dan kredibilitas perawi. Salah satu ciri khas dan inovasi terbesar dari Imam At-Tirmidzi adalah memberikan komentar langsung mengenai status dan kredibilitas perawi dalam sanad hadis. Inilah yang membedakan kitabnya dari banyak hadis lain yang tidak selalu mencantumkan penilaian ini secara eksplisit. Beliau biasanya menyebutkan nama perawi, yaitu selain nama lengkap, beliau juga sering menyebutkan kunyahnya, nasabnya, dan kadang-kadang julukan perawi untuk memudahkan identifikasi dan menghindari tumpang tindih nama, karena banyak nama yang ada kemiripan. Berikutnya, beliau menilai kredibilitas perawi, yaitu menyampaikan informasi secara singkat tentang kualitas perawi, seperti apakah ia seorang yang thiqah atau terpercaya, apakah dia orang yang soduk atau jujur, atau doif, lemah, atau mungkar, tidak dikenal. Misalnya beliau sering berkata, ini dalam sanadnya ada si fulan, ia adalah seorang yang doif dari sisi ahli hadis, sehingga kita yang membacanya terbantu dalam menilai kekuatan hadis. Berikutnya juga merujuk pada pendapat ahli hadis yang lain. Beliau tidak hanya mengandalkan penilaiannya sendiri, tapi juga sering merujuk pada pendapat para ahli hadis terkemuka lainnya, seperti Imam Bukhari, Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hambal, mengenai perawi tertentu. Ini menunjukkan sikap ilmiah beliau yang sangat objektif. Berikutnya, klasifikasi hadis. Imam At-Tirmidzi adalah salah satu ulama yang pertama yang secara sistematis mengklasifikasikan hadis
dengan menggunakan istilah-istilah yang kemudian sekarang ini menjadi standar dalam ilmu hadis, yaitu ada hadis sahih, hadis hasan, hadis gharib, hadis doif, hadis mursal, dan lain-lain. Ini kabarnya beliaulah yang pertama kali mempopulerkannya. Itu yang mungkin kami bisa sampaikan. Silahkan kalau ada yang ingin menambahkan atau mengurangi, kalau ada yang kelebihan dari penyampaian kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami sampaikan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya stop saja. Terima kasih Ustadz Faisal. Berikutnya, sebenarnya Bukhari sudah, Muslim sudah, Tirmizi sudah. Abu Dawud. Mana Abu Dawud? Bu Dewi. Sebentar tak share dulu. Saya sudah siap-siap bantal leher ini. Enggak jago-jago lek ngantuk ya. Kirim atau itu hasilnya Bu. Heeh. Nggih. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktu yang diberikan. Mohon izin untuk menyampaikan presentasi mengenai salah satu imam besar dalam hadis, yaitu Imam Abu Daud. Nah, ini beliau ini merupakan salah satu pembuku hadis yang utama. Jadi nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin Al-Ash'ad bin Ishaq bin Bashir bin Shiddad bin Amru bin Amir Al-Azdi Al-Sijistani. Ini adalah seorang perawi hadis yang biasa dipanggil dengan nama Abu Dawud atau Abu Dawud. Begitu dalamnya perhatian Abu Daud pada hadis, banyak ulama yang memuji dan memberikan sejumlah julukan kepadanya. Imam Abu Dawud memiliki beberapa julukan dan kunyah yang terkenal. Ini julukannya yang paling umum adalah Imamul Muhaddisin, yaitu imam para ahli hadis. Ini karena beliau sangat ahli dalam ilmu hadis dan banyak mengomentari hadis-hadis. Ini Abu Dawud dilahirkan di Sijistan atau Sistan atau Sagestan, Iran pada tahun 817 dan meninggal pada tahun 888. Beliau tentunya juga memiliki banyak guru juga sekaligus murid di bidang hadis. Nah, ini guru beliau sangat banyak ini, yaitu ulama Abu Ali Al-Ghasani menuturkan dalam sebuah buku bahwa nama-nama guru Imam Abu Daud mencapai 300 orang. 300 orang banyak ini. Terus ini juga disebutkan oleh Imam Al-Mizi dalam kitab Tadzibul Kamal, beliau itu memiliki guru sebanyak 177 orang. Jadi beliau ini keliling dunia, gurunya jumlahnya ratusan. Nah, ini diantara yang sangat terkenal adalah Imam Ahmad, yaitu Imam Ahmad Ibnu Hambal. Beliau itu imam besar di dalam madhab Hambali. Lalu Al-Qonabi, Sulaiman bin Harb, Abu Amr Az-Zoriri, terus apa ini? Abu Walid, At-Talyalisi, terus tidak tahu ini siapa ini beliau-beliau ini. Pokoknya yang jelas beliau ini orang-orang terkenal nih, orang-orang hebat semuanya. Ini cuma saya aja yang nggak kenal ini. Namanya kok uang ngal ini. Nih. Terus ini ada yang pernah dengar sedikit ini Ad-Darimi. Ini juga salah satu penyusun buku hadis, yaitu Sunan Ad-Darimi. Kalau yang lain mohon maaf ini saya belum pernah dengar. Tapi yang pasti ini tidak mengurangi kemuliaan beliau, nggih. Bukannya tidak terkenal.
Bukan berarti beliau tidak terkenal, tapi ilmu saya yang sangat terbatas ini. Lalu murid-murid beliau, nah ini murid-murid Imam Abu Daud itu juga banyak sekali tentunya. Di antaranya yang paling utama adalah Imam At-Tirmidzi, ya, Imam Nasai. Ini nama-nama besar ini di bidang hadis. Nah ini beliau masing-masing menulis kitab hadis ini, kitab induk hadis. Kita ini juga ada yang mengenal Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasai. Terus ini putranya juga ini Abu Bakar bin Abi Daud, Abu Ubaid al-Ajuri, Abu Tayyib Ahmad bin Ibrahim al-Baghdadi, dan masih banyak lagi. Lalu poin yang kedua yaitu tentang karya-karya hadis. Beliau ini memang mewakafkan hidup, terus waktu dan perhatiannya ini kepada hadis ini sangat luar biasa. Nah ini sehingga tidak mengherankan kalau beliau ini memiliki kitab hadis yang begitu banyak, yaitu Sunan Abu Daud ini merupakan salah satu kitab utama di bidang hadis. Nah, selain Sunan Abu Daud, beliau juga dikenal memiliki karya lain yaitu Al-Marasil, Masail Al-Imam Ahmad, dan Nasikh wal Mansukh. Ini di mana Sunan Abu Daud ini berisi sekitar 4.800 hadis pilihan. Ini yang diseleksi dari 5.000 hadis yang beliau kumpulkan sendiri dengan berkeliling dunia ini. Dari 4.800 ini diseleksi, ini seleksi dari 50.000. Terus yang kedua Al-Marasil, yaitu kitab yang berisi riwayat hadis dari para sahabat dan tabi'in. Kalau yang Masail Al-Imam Ahmad itu kitab yang berisi pertanyaan-pertanyaan kepada Imam Ahmad bin Hambal mengenai hukum-hukum Islam. Terus Al-Nasikh wal Mansukh, ini kitab yang membahas tentang hadis-hadis yang saling bertentangan dan penjelasannya ini. Ini poin yang terakhir mengenai ini model hadis beliau. Ini bentuk model studi hadis, yaitu beliau kembangkan mana ya? Ini hadis yang beliau kembangkan ini menggunakan pendekatan studi hadis yang fokus pada penyusunan kitab hadis yang struktur, yaitu fikih yang sistematis. Ini. Maka bab pertama adalah tentunya tentang toharoh, terus biasanya itu yang kedua itu tentang sholat, bab ketiga itu tentang puasa, jadi tidak berisi tentang akidah maupun akhlak, jadi fokus pada masalah topik-topik fikih ini. Tujuannya apa? Yaitu sebagai rujukan para mujtahid yang ingin melaksanakan ijtihad untuk mempermudah pekerjaan mereka. Ini kalau mau menggunakan hadis sudah disediakan oleh hadis yang khusus tema-tema fikih. Sunan Abu Daud. Nah, selain itu Sunan Abu Daud secara sengaja ini mencantumkan hadis-hadis yang sahih. Ada yang hasan, ada yang doif. Tentu lebih banyak yang sahih nih dan yang hasan. Lalu ada beberapa hadis yang doif. Nah, apakah ini disengaja atau tidak? Tentu disengaja. Tidak mungkin Abu Daud ini tidak tahu kalau hadis itu doif. Pasti tahu. Tapi tetap dimasukkan. Ini asal tidak terlalu doif. Jadi doif itu kan bertingkat-tingkat nggih. Ada yang sangat doif, ada yang ringan doifnya. Mungkin kayak ada perawi yang kurang adil sedikit. Mungkin ya kalau misalnya ada perawi yang suka kencing berdiri, itu kan gimana nggih? Itu kan nggak adil. Itu dia adil apa tidak nggih ngoten niku. Kalau Imam Bukhari itu kan tidak mau menerima perawi seperti itu. Jangankan kencing berdiri. Nggih, perawi yang suka menipu binatang pun Imam Bukhari kan tidak mau terima, tapi kalau Imam Abu Daud itu mau menerima.
tidak apa-apa. Lawang cuma nopo binatang aja kok seperti itu loh kayak ngudang ayam kur 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 kayak ngeten itu. Nah itu terus maronon dekat terus ditangkap lalu di nopo disembelih. Nah itu kan menipu ayam nggih. Kalau Imam Bukhari kan dan Imam Muslim itu enggak mau. Tapi kalau Imam Abu Daud itu enggak apa-apa. Cuma binatang aja kok nggih. Yang penting tidak suka berbohong mengenai hadis. Tapi kalau sudah ketahuan seorang perawi itu napa berbohong tentang hadis, ya sampun, Imam Abu Daud juga tidak mau terima. Nah, begitu pula misalnya ada perawi yang suka keluar rumah tanpa topi, terus napa tanpa sorban itu loh. Kalau Abu Daud itu tidak apa-apa, tidak diterima apa diterima cuma sorban aja nggih. Tapi kalau Imam Bukhari itu tidak mau. Nah, itu kan beda nggih. Jadi dhaifnya itu dhaif sedikit itu beliau masukkan. Demikian pula kadang-kadang kan ada perbedaan pendapat mengenai kesohihan sebuah hadis. Ini satu hadis ada yang menilai nopo hadis itu doif, terus ada yang menilai itu sohih. Jadi kalau Bukhari itu tidak mau menerima yang gitu-gitu, tidak dimasukkan dalam Sohih Bukhari. Tapi kalau nopo Imam Abu Daud, ya masih ada perbedaan pendapat. Perbedaan-perbedaan apa pendapat dimasukkan juga tidak apa-apa. Ini oh selesai. Oke, demikian. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya, buatan kurang lebihnya, kurangnya monggo ditambahkan. Kalau lebihnya kayak nggak ada lebih, kayak kurangnya ini banyak kurangnya ini. Monggo mungkin ada yang mau eh, apa ya, men-sharing atau menambahkan, saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi atas presentasinya. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya Ibnu Majah. Siapa Ibnu Majah? Pak Nur Ali Hasan. Kemarin sudah ya, Pak? Saya izin off cam ini sering Sampun, sampun Ustazah. Sekarang yang Oke. kontemporer berarti. Wensing, Ustadz. Nggak ada bensin ini. Mari kita Nasiruddin, lihat. Nasiruddin Al-Albani. Oke, Nasiruddin Al-Albani. Oh, Ustadz Zardan. Oh, Ali Mustafa dulu dong. Oh, saya enggak, Ustadz. Nggih. Ali Mustafa Yakub dulu, Ustadz. Baru Nasiruddin Al-Albani. Monggo, itu kontemporer semua kok. Nggih. Nasiruddin, Mustafa, terus kemudian Ali Mustafa Yaakob. Itu kontemporer semuanya. Oke. Monggo, Ustadz Bun. Zardan Rien saja, Pun. Monggo, Ustadz Zardan. Uh, Afwan Ustaz, ini data Hana kerestat semua. sudah pernah dikirim ke grup? Belum Ustaz, belum Belum. Ustazah. Belum, oke. Belum pernah dikirim di grup. Tadi saya saja dulu ya. Oke, monggo. Ini gimana? Hadis. Oh, Imam Bukhari. Ini Kak. Sampun terlihat nggih? Bapak Ibu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, 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 loh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hilang. Oke. Eh, yang saya share itu adalah infografisnya, tapi saya sudah menyediakan untuk presentasinya dalam bentuk PPT. Berikut. Jadi tadi diklik itu langsung ngeling ke sini. Yang besar, Bu. Iya, makanya karena saya tahu kurang besar, makanya tak kayak no PPT, Ustadz. Sabar, sabar. Ada Indonesianya ya. Oke. Oke. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu.
Semoga masih belum ngantuk karena saya sudah saya sudah mengantuk. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi pada malam hari ini tentang tokoh hadis, tokoh ahli di bidang hadis di bidang di waktu kontemporer, di masa kontemporer, yakni Ali Mustafa Yaakub. Kita mulai dari biografi singkatnya. Ini ada fotonya, Bapak Ibu mungkin jenengan pernah ada yang kenal, begitu pernah menjumpai begitu. Baik, kita ke biografi singkatnya. Beliau memiliki nama lengkap. Beliau memiliki nama lengkap Ali Mustafa Yaakub. Julukannya biasanya di pondok-pondok sering disebut sebagai Kiai Ali, atau beliau sendiri menyebutkan menjuluki dirinya sendiri, atau orang-orang terdekatnya sebagai Alfabia, karena kebetulan ayahnya itu namanya juga Yakub gitu kan. Makanya dia menjuluki dirinya sendiri sebagai Alfabia. Ali Mustafa Yakub bin Yakub gitu. Binnya itu bin Yakub. Kunyahnya beliau bernama Abu Zia karena anaknya namanya Ziaul Haromain. Kemudian ayahnya Kiai Yakub dan ibunya Siti Habibah mempunyai satu istri, yakni Ibu Ulfa Uswatun Hasanah, dan satu anak, Ziaul Haromain. Beliau lahir di Batang tanggal 2 Maret 1952 dan wafat pada usia 28 April 2006. Tuh. Ini tokoh dari Indonesia, Ali Mustafa Yaakub itu. Guru beliau. Guru beliau itu banyak, yang saya rangkum hanya beberapa saja, nggih. Di antaranya Kiai Haji Idris Kamali, Kiai Haji Adlan Ali, Kiai Sobari, Kiai Syamsuri Badawi, kemudian Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Bas, kemudian Muhammad Mustafa Al-Azami, kemudian ada Syekh Profesor Dr. Muhammad Hasan Hito, dan Profesor Dr. Wahbah Mustafa Al-Zuhaili, Syekh Badi Sayyid Al-Ham, Syekh Profesor Dr. Taufik Ramadan Al-Bauti. Ya, sebentar. Kenapa? Oke, bentar Ustaz. Ke distrak lagi, sebentar ya. Muridnya. Murid beliau ada di santri pesantren Darussunnah, ada di santri pesantren Darussalam, kemudian ada di mahasiswa di berbagai institusi tempat beliau mengajar. Salah satunya di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kemudian prestasi beliau merupakan profesor pertama di Indonesia di bidang hadis, guru besar madya dalam bidang hadis di Fakultas Usuluddin, Institut Ilmu Al-Quran atau IIKI. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal dari tahun 2005 sampai 2016. Kemudian penghargaannya, beliau pernah dianugerahi Satya Lencana Wirakarya oleh Presiden pada tahun 2008. Beliau juga merupakan Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU di bidang fatwa. Kemudian dosen senior di berbagai institusi bergengsi seperti UIN Syarif Hidayatullah, IIKI, sama PTIK. Beliau juga merupakan anggota Komisi Fatwa MUI dan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, serta beliau juga merupakan Ketua Lembaga Pengkajian Hadis Indonesia, LEPHI. Beliau merupakan pendiri pesantren Darussunnah, pendiri Pondok Pesantren Darussalam, pendiri Darussunnah International Institute for Hadith Science di Indonesia dan Malaysia sejak 1997,
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah SD Ida Al-Hamidiyah Jakarta di tahun 1991 sampai 1997. Nah, karya hadisnya berikut adalah karya-karya beliau, di antaranya yang pernah di-share sama Ustadz Tanzil juga ada itu. Peran ilmu hadis dalam pembinaan hukum Islam, kemudian hadis-hadis palsu seputar Ramadan, kemudian imam perempuan, nikah beda agama dalam perspektif Al-Quran dan hadis, kriteria halal haram untuk pangan, juga ini. Kritik hadis, kajian hadis, Imam Bukhari dan hadis-hadis bermasalah. Sebenarnya karya beliau itu banyak, sama seperti apa itu kemarin, oh ya, prestasi beliau juga banyak, tapi kalau dicantumkan semua nanti kebanyakan. Nah, ini adalah model atau bentuk studi hadis yang beliau kembangkan, yakni pemahaman tekstual dan kontekstual. Jadi beliau ini menekankan intinya tidak boleh saklek pada teks saja, gitu loh. Harus secara kontekstual juga. Kemudian metode kritik hadis, perbandingan hadis, dan penelitian dan kajian hadis. Hmm. Weh, weh, weh. Lari-lari. Sebentar Bapak Ibu. Nggak tahu kok lari-lari. Nah, sampun. Terima kasih. Segini saja dari saya. Monggo jika ada yang mau ditambahkan. Jika kurang silakan ditambahi. Kalau lebih kayaknya nggak ada ya. Saya stop share dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Sudah ini saya mau tambahkan saya, di saya tambahkan di grup oke. Di antara karya grup beliau ulumul. yang menunjukkan. Kenapa nih Ustaz? Oh iya, heeh. Oh ya, Kalau titik ada temu yang Wahabi NU. Heeh. kalau Saya ada mau yang mau punya, masukkan itu, heeh. Mau saya masukkan itu kemari kirimkan kalau mir-mir. belum ada yang punya. Saya punya bukunya. Enggak, enggak. Terima kasih Ustaz. Grafisnya nggak sama dengan yang di-share di grup ya? Oh ya, memang nggak sama. Ini adalah penjelasan ibaratnya setengah lengkapnya. Penjelasan setengah lengkap. Orang Kalau yang kreatif di ya. grup itu kan infografis saja gitu, versi yang sangat-sangat amat teramat singkat. Nah, malah kalau saya ada lagi versi draftnya, draftnya itu panjang. Cuma ya karena keterbatasan waktu nggak mungkin saya bacakan semua. Kayak kayak dielaborasi tadi ya, maksudnya dari modal dan bentuk studi hadis yang beliau kembangkan tuh bisa dielaborasi gitu kan. Kayak di pemahaman tekstual dan kontekstual tuh Ali Mustafa Yakub berpendapat bahwa hadis Nabi itu harus dipahami secara tekstual atau apa adanya, terutama hadis yang berkenaan dengan perkara gaib dan ibadah murni. Namun jika tidak memungkinkan, hadis dapat dipahami secara kontekstual dengan mempertimbangkan asbabul wurud dan konteks sejarah. Terus beliau kan juga menggunakan metode kritik hadis. Jadi metode kritik hadis itu untuk menentukan kesohihan hadis dengan fokus pada analisis sanad, rantai periwayat, dan matan isi hadis. Kemudian perbandingan hadis juga melakukan perbandingan hadis, melakukan reinterpretasi hadis, gitu kan, agar dapat dipahami dengan baik dan menghindari misinterpretasi. Jadi lebih menekankan pentingnya pemahaman rasional dan pemahaman konteks hadis. Tuh. Terima kasih. Monggo Ustadz Zardan. Berikutnya Mustafa Al-Azami sudah nggih. Nggih tinggal Nasiruddin Al-Albani. Apa Ustazah? Ininya Oh laptopnya iya. agak error, jadi semua datanya hilang. Oh iya. Baik, saya kembalikan ke Ustadz Belum Tanzil. ngerjain Terima lagi. kasih Ustadz Tanzil. Iya, terima kasih. Sudah habis ya, sudah selesai semuanya berarti. Sudah selesai, sudah.
Oke, minus apa yang nggak presentasi berarti? Itu bensin sama karena Ustadz Zadan laptopnya bermasalah, mungkin Ustadz Tanzil ingin menambahkan sedikit dari dua tokoh tersebut atau tokoh-tokoh yang sudah dipresentasikan ingin ditambahi, monggo Ustadz. Oke, terima kasih pada Ustadz Ustadzah tadi yang sudah menyampaikan presentasinya. Saya apresiasi sekali sudah berusaha berupaya untuk membuat infografis dan menyampaikan hasilnya, walaupun tidak maksimal, nggak masalah. Yang penting kita diskusi terkait dengan tokoh-tokoh klasik maupun kontemporer. Tadi diantaranya adalah beberapa tokoh yang memang kita kenal sebagai peletak kutubus kutubus sittah gitu ya. Jadi ada Bukhari, kemudian ada Muslim, ada Tirmidzi, kemudian ada Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah. Sebetulnya itu karena jumlah peserta atau mahasiswa Katam ini ada 9, maka kemudian saya ada yang dihilangkan gitu dari tokoh-tokoh tadi itu. Salah satunya adalah Nasai. Sebetulnya saya pengen masukkan, kalau masukkan semuanya jadinya lebih nanti. Sedangkan kita butuh presentasi satu-satu begitu. Nah, kalau di HKI reguler itu saya masukkan semuanya. Kutubut Tis'ah itu yang kita kenal ada Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah. Itu 6. Itu Kutubus Sittah. Lalu ditambahkan Sunan Ad-Darimi, Ahmad Ibnu Hambal, lalu kemudian Imam Malik dengan Muwatta'nya. Lalu kemudian lengkaplah menjadi kitab-kitab Al-Mu'tabarah yang kita kenal menjadi Kutubut Tis'ah. Begitu. Lalu kita ingin tahu nih, bagaimana perspektif studi hadis, model penelitian, dan juga ulumul hadis dari segi kontemporer, lini masa yang kontemporer. Ada Nasiruddin Al-Albani, terus kemudian Mustafa Al-Azami, kemudian Ali Mustafa Yakub yang mana beliau adalah pakar ilmu hadis, ilmu tafsir, Quran di Indonesia, begitu. Kalau Mustafa Al-Azami, terus kemudian Nasiruddin Al-Albani, ini kan dikenal sebagai kritikus hadis yang lebih menekankan pada kritik sanad maupun matan, begitu. Lalu kemudian Ali Mustafa Yakub dengan guru-gurunya tadi ada Wahbah Zuhaili, terus kemudian ada Mustafa Azami juga. Itu kemudian mengembangkan model-model di Indonesia itu seperti apa, yang lebih dekat, yang lebih bisa di diaplikasikan oleh orang-orang yang belum pernah bersentuhan dengan bagaimana itu kritik sanad maupun kritik matan, begitu. Makanya kemudian Nasiruddin Al-Albani ini merupakan seorang kritikus dan penaket dari hadis itu yang dikenal dengan ya kritiknya. Ada yang menceritakan sebuah hadis beliau langsung mengatakan doif, padahal di sisi lain ada yang mengatakan sohihul isnad gitu kan. Terus kemudian ada Hasan Sohih seperti itu. Tapi kalau memang menurut Nasiruddin Al-Albani dengan kriteria yang dimilikinya, yaitu baik kritik sanad maupun kritik matan itu yang sangat ketat, beliau langsung kemudian mengatakan ini doif. Makanya kemudian memiliki kitab Silsilah Sunnah Dhaifah. Sebetulnya ekspektasi kami tinggi terhadap teman-teman atau ustadz wal ustadzah yang menyajikan presentasi pada malam hari ini. Bagaimana kita disajikan data-data dan informasi terkait dengan siapa tadi, Nasiruddin Albani dan Arjen Wensing. Arjen Wensing itu merupakan salah satu orientalis ya, orientalis yang mana dari Leiden University. Ya, seorang profesor orientalis yang kemudian belajar tentang Islam, kemudian berusaha untuk bagaimana membuat propaganda gitu di dalam eh, studi-studi Islam terutama. Nah, salah satunya yang dia bikin adalah buku yang monumental sekali, yang nanti kita akan pakai buku itu. Namanya Mu'jam Mufakhros li Al-Fadil Hadis. Bagaimana sebuah ensiklopedia atau indeksasi dari sebuah hadis dari kata per kata yang dihimpun di dalam kitab Mu'tabarah
kutubut tis'a yang memudahkan kita untuk mencari hadis yang mana kita gunakan untuk mentakhrij. Itu salah satunya. Yang kita dengar, yang pengen kita dengar dari Ustadz Agung dan Ustadz Zardan tadi, yaitu informasi-informasi itu sebetulnya. Begitu. Bukan saya nggak mau presentasi ya. Masa saya yang presentasi? Kan Enggak jauh-jauh apa-apa, hari, plus. jauh hari sudah saya minta. Ya, begitu. Oke. Ya, mohonlah ya, walaupun banyak kesibukan, Ustadz wal Ustadzah yang lain juga menyempatkan untuk membuat, dan saya sangat mengapresiasi sekali gitu. Jadi tolong untuk ini apa ya, walaupun ini online, terus kemudian walaupun ini kuliahnya tidak seperti kuliah reguler, tapi ya setidaknya gitu kita penuhi kewajiban kita begitu. Kalau komentar saya begitu sih. Oke, Ustadz. Terima kasih. Mohon maaf jika presentasi dari kami masih ada yang kurang, nggih. Oke, terima kasih Ustadz wal Ustadzah yang sudah presentasi. Eh, ah, Monggo, apa ada yang didiskusikan terkait dengan 6 tokoh tadi yang sudah Saya sebenarnya itu didiskusikan? kepo banget sama si yang itu loh, Ustadz Jan Wensing itu loh. Kalau Nasiruddin Al-Albani saya sudah eh, cukup banyak membaca tentang Iya, biografi dan lain. Tapi yang ini loh, yang Jan Wensing ini kan saya baru tahu gitu loh. iya. Namanya Ini kita sebut namanya bukan berbeda. sebagai ulama ya Ustazah, tapi Mm-mm. di sini saya sebut sebagai studi tokoh-tokoh yang berkecimpung atau yang ada kaitannya dengan ulumul hadis gitu sih. Bukan saya kemudian memasukkan Wensing itu sebagai salah satu dari ulama-ulama muhaddisin, bukan. Tapi bagaimana Mm-mm. saya ingin mengenalkan kepada jenengan-jenengan semua bahwasanya ada loh karya yang mana aslinya itu digunakan sebagai alat propaganda dia terhadap Islam, tapi malah menjadi sebuah kontribusi yang luar biasa buat Islam, terutama di ulumul hadis, yaitu apa? Mu'jam Mufakhros itu, yang akan kita pelajari atau kita sentuh nanti ketika tahrij di masjid. Itu yang menjadi tujuan saya itu. Nanti kita akan belajar bareng-bareng gimana cara menggunakannya. Jenengan-jenengan mungkin yang belum pernah tahu bukunya kayak gimana, cara menggunakannya. Nanti kita bareng-bareng biar tahu ini adalah salah satu karya yang mana menjadi hazanah luar biasa buat umat Islam terutama dalam ulumul hadis. Ya, begitu. Yang Sebenarnya, dikarang oleh nggih. Wensing. Mm. Sebenarnya Gitu. Jan Wensing ini Muslim apa mboten sih? Orientalis dia, bukan. Bukan Orientalis Muslim ya. itu masih Ya, masih sama kayak Snoke Hurgronyi, ya. begitu. Kalau Snow Hurgonya kan tokoh Ingkarus Sunnah. Nah, ini berarti bukan Muslim gitu ya. Tapi Bukan. punya buku untuk apa sih tahrij hadis tadi. Namanya itu aslinya bukan Mu'jam Mufakhros, Ustazah. Concordance in Tradition Muslim. Begitu. Oh, I see, I Ya, see. sama tradition Muhammadan. Jadi bagaimana Muhammad itu siapa? Beliau nulis gitu. Jadi propaganda-propaganda melalui karya-karya itu yang dimunculkan sama Wensing. Nah, salah satunya yang concordance in tradition Muslim itu yang kemudian dikenal menjadi Mu'jam Mufakhros li Al-Fadil Hadis gitu. Kenapa itu Nanti deh disebut nggih? lihat Kenapa bukunya. itu disebut nggih? Kenapa itu disebut sebagai salah satu karya karyanya beliau yang bermanfaat, Ustaz, untuk kaum muslim. Padahal itu karya propaganda. Nah, itu justru itu. Padahal eh, salah satu yang kemudian saya sebut bermanfaat adalah ketika kita ingin mentakhrij sebuah hadis yang dikeluarkan oleh kitab 9 atau Kutubut Tis'a, kita kan susah ya ketika cuma mendengarkan hadis misalkan eh mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi gitu. Itu nggak Hmm. ada tulisannya kemudian HR Muslim, HR Bukhari. Kita susah. Maka kemudian kita ambil salah satu kata kuncinya, mandalla ala khairin falahu mislu ajrun misalkan. Kita ambil ajrunnya berdasarkan huruf hijaiyah, berarti ajrun itu berasal dari kata alif jim ro.
Maka kemudian kita ambil buku Mu'jam itu dari huruf hijaiyah alif atau hamzah. Kemudian kita cari ajrun, sama kayak nyari kamus. Jadi kita urut A, B, C, A. Kemudian kita ketemu ajrun. Oh, ternyata yang mengeluarkan adalah Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, dan lain sebagainya. Ini akan mempermudah kita akan merujuk ke kitab siapa. Ah, itu yang saya maksudkan sebagai sesuatu yang bermanfaat. Gitu. Untuk praktek takhrijnya nanti. Kalau pakai digital gampang sekarang itu. Yang mulai dihilangkan itu yang manual-manual kayak gini. Dan saya ingin melestarikan itu takhrij manual menggunakan Mu'jam. Begitu. Ngomong-ngomong tentang tahrij hadis offline ini Ustadzah Lita itu kemarin WA saya gitu kan. Itu dekat dengan HPL-nya Ustadz. Hari perkiraan lahir. Oh, gitu. Ya nggak Pripun itu. apa-apa. Ya kalau Nah, memang uzurnya sangat syar'i seperti itu, HPL kayak gitu, ya nggak ikut nggak apa-apa. kalau saya Ustadz uzurnya. Jadi kan masih bisa diusahakan kan? Aduh ya Allah, kok barengan tuh Ustadz. Ya karena memang Betul. minggu depannya atau 30 Juni itu, 1 Juli ya, itu sudah mulai UAS Mm-mm. Ustazah. Saya sudah pulang kalau itu. Tapi kan nggak Iya, mungkin tarik maksudnya hadisnya sudah mepet UAS. banget ya. Oke. Baik. Dan perpus masjid itu Oke. Senin sampai Jumat itu yang lebih Lebih fleksibel ya. longgar. Kalau Mm. Sabtu itu kebanyakan mereka kadang buka setengah hari, kadang nggak buka gitu loh. Jam berapa Ustadz? Kalau Kalau tanggal Sabtu, 20. oh, kalau tanggal 20 jenengan bisanya tanggal berapa? Jumat pagi nggak apa-apa. Jam 8 gitu sampai menjelang Jumatan, sekalian Jumatan di sana yang cowok-cowok lebih baik karena saya free kosong. Gitu. Baik, saya tanyakan ke bapak-bapak yang biasa mengisi. Bagaimana Ustadz Nurali, Ustadz Faisal, Ustadz Zardan, dan Bapak Rayagong. Bapak Janwensing ini belum datang-datangnya Bapak Janwensing. Iya, kabur Tanggal ini. berapa yang di perpus? Nggih. Tanggalnya Kenapa tanggal Ustadz? berapa? Nah, Ustadz kita Tanzil yang di sepakati dulu. Kita sepakati dulu. Bapak-bapak ini yang kebetulan hari ini hadir, Ustadz Nur Ali, Ustadz Faisal, dan Bapak Zardan, Ustadz Zardan. Tanggal 20 bisakah di jam 8? Atau Ya Ustazah kalau yang lainnya? pagi bisa jam 8 bisa. jam Jam 10 di 8? Jam 8 ya nggak bisa sampai Ustadz. keluar. Jam 8 sampai jam 10.30 masih bisa. Jam 8 bisa ya? Jam 10 bisa. insya Allah. Ustazah yang lain bisa? Tanggal 20, Bu. Iya, tanggal 20 bisa. Allah. Bu Dewi, Bu Nadila. Langsung aja di absen. Ya, Bu Dewi, Bu Nadila pripun? Iya, kita usahakan sampai jam 10 selesai ya. Karena khawatirnya bapak-bapaknya ini loh. Ada tugas. Ustadz Tanzil juga ada tugas mungkin nanti. Jam 8 pas ya. Jam 8 pas, jangan molor. Ah, oke. Oke. Dibiasakan bangun pagi, gak usah malar-malar. Sampai mau Bu Nadila ya. Saya kan cuma masih di sekolah. Oh, sampai jam berapa? Jam 10 selesainya. Ya enggak apa-apa, Hah? kita coba. Oke, ya sudah. Ustadz Tanzil, kita jam 20 dong. Jam 8 tanggal 20 nggih, insya Allah. Nggih. Gue kemarin Berarti Jumat ya. ono rapat dadak Ustadz. Jumat ya. Ada rapat mendadak. Jumat ya. Aku sampai apal, sampai kebiasaan. Ada rapat mendadak Ustazah. Tanyain sama Ustazah Dewi itu kalau ada rapat lah dadaan itu. Ustadz-ustadz yang lain Soalnya juga sama. Ustadz dan ustadz yang lain juga gitu, super sibuk semuanya. iya, Nggih. iya. Nggih, insya Allah nggih tanggal 20. Nggih.
Tapi gini ku nggak sampai lama-lama Ustadz. Khawatir yang Itu ada bapak-bapaknya. rekaman. Rekaman apa Ustadz Zalita? Minta direkam Untuk nanti hadisnya. Oh, saya bagian ngerekam aja nggak ikut tahris nggak apa-apa ya Ustadz. Oh, direkam. Boleh, boleh. Yang penting nanti ada manfaatnya lah gitu. Yang nggak hadir bisa bisa tahu caranya gitu. Lebih baik, nggak apa-apa. Iya, saya yang bagian ngerekam nggak usah tahris justru. Harus kami bawa apa aja, Ustaz? Yang dibawa apa Perlengkapannya. aja Ustadz? Nggak ada, Ustaz, nggak ada. Bawa Saya yang diri. mempersiapkan. Mm. Bawa diri nggak Ustadz Nurali, jangan lupa. Iya, bawa niat ya. Bawa niat ya. Cek Siap, mari Niat Mbak. nyari tengah-tengah. niat nyari ilmu. Hamin berapa nggak bisa hari ini? Tak tutut aku ngembalikan duit tiketku temenan. Bu, ini Oke, nanti live Zoom ya, Bu. apa ini les Zoom ini? Itu Insya apa, takrit, Allah, nggih, takrit hadis. nggih, insya Allah. Monggo Ustadz, kita lanjutkan materinya jar wa ta'dil atau ingin menambahkan presentasi dari teman-teman yang tadi? Ini udah malam kayaknya. Kayaknya nggak memungkinkan, ini nggak masuk ini sudah kayaknya. Saya kan Nanti aja. sudah bilang, Iya. 2 sesi Ustadz. Berarti sesi Iya. berikutnya Ustadz Zardan ya. Ustadz Zardan tadi. Sama Ustadz Janwensing tadi. Ditunggu, Insyaallah. terima Siap. kasih. Sama Jangan Ustadz sih, Tanzil dipersiapkan materinya. Jar wa Ustaz. ta'dil. Oh, materi saya sudah ada. Cuma kalau menyampaikan malam ini kayaknya nggak masuk nanti daripada ini. Berarti hari apa? Kalau tanggal 20 kita tahrij ayo. Ini Ustadz Menani nggak bisa masuk ini. Lagi Iya, Ustazah Dewi aja ini udah berapa watt ini sudah. mual-mual loh Ustadz berapa hari ini Ustadz. Ada adiknya lagi. Bu Ayu, Bu Ayu sebelum nanti nggak ngerti ya. Kenapa? Tentang itu Kenapa Ustadz? Satya Karya Widya Karya, Satya Lencana Widya Karya itu yang dari siapa namanya? Itu siapa yang ngasih itu? Dari Presiden ya. Itu Iya. penghargaan apa itu? Penghargaan Si. apa? Terus yang kedua, Ali Mustafa, Kiai Ali Mustafa itu kan ahli hadis, kalau tidak salah beliau terkenal kritikan terhadap hadisnya. Kritikan Adakah yang terhadap metode kritik hadis Ustadz? kritik hadis? Mm-mm. Adakah kalimat atau gebrakan yang fenomenal tentang metode kritikan hadis terhadap organisasi yang ada di Indonesia? Saya lupa, itu satu fenomenal, beliau itu mengkritik yang menjadi perbincangan agak lama. Tapi yang dikritik punyanya PBNU tentang apa lupa saya, itu apa tercatat apa enggak itu saya tidak tahu. Yang sangat fenomenal sehingga beliau sampai terkena apa viral ya, kalau sekarang itu viral gitu. Saat itu mengkritik salah satu kegiatan hadisnya jangan diikuti kalau nggak salah begitu. Saya lupa saya. Yang mengkritik mungkin siapa? beliau mengkritik terhadap satu kebijakan punyanya PBNU. Beliau kan salah satu anunya PBNU. Nah, tapi kritikannya itu sangat keras dan menjadi tidak nyaman di kalangan PBNU pada waktu itu. Saya bisa lupa kritikannya terhadap apa. Apalagi saya Ustadz. Saya juga nggak tahu itu. Oh ya, sudah, kalau tidak Baru, nggih, baru dengar ketika dari Ustadz Nur Ali nih. enggak, pernah sekali melontarkan ya sehingga banyak makin dikenal kalau beliau memang ahli hadis. Karena kritikannya itu salah satu. Sebenarnya, nggih. Sebenarnya Ali Mustafa Yakub ini terkenal yaitu dengan metode kritik hadisnya tadi loh, buku-buku di buku kritik hadisnya. Kayaknya pernah di-share itu sama Ustadz Tanzil tentang salah satu buku yang referensinya itu dari bukunya beliau. Nah, menjawab pertanyaannya Ustadz Nur Ali tentang Satya Lencana Wirakarya itu merupakan tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara yang telah memberikan jasa dan bakti yang luar biasa kepada bangsa dan negara. Begitu Ustadz. Kalau beliau karena itu tadi loh,
il- eh, beliau kan berkecimpung di hadis itu ah, dan jadi salah satu satu dan jadi profesor pertama di bidang ilmu hadis di Indonesia. Jadi beliau tuh berarti pinter gitu ya, jadi pinter gitu kan. Nah untuk yang tadi itu apa namanya kritiknya beliau terhadap NU, nah itu saya kok belum menemui ya. Tahun berapa itu ya Ustadz ya? Ya, Pak Jokowi naik gitu. Pak Sudah Jokowi menjelang naik. setelah Saya setelah pernah dengar itu. Nggih, menerima, oh. ya saya lupa, pokok sangat fenomenal pada saat itu. Fenomenal. Kami Mm-mm. tidak belajar jadi. Nggih. Oke, Yang Ustadz saya pernah Faisal. dengar itu Ustadz Nur Ali, yang saya pernah dengar itu kritikan beliau kepada Islam Nusantara. Karena beliau adalah tokoh BNU, tapi beliau termasuk mengkritik Islam Nusantara. Terima Jadi kasih kata beliau, tambahnya Ustadz Faisal. Mm-mm. ya, ya itu kata beliau, Islam Nusantara itu tergantung cara memandangnya. Kalau memandangnya Islam itu sebagai apa agama dan Nusantara sebagai budaya, dan misalnya budaya Nusantara itu tidak bertabrakan dengan Quran dan Sunnah, maka nggak ada masalah itu untuk diterima. Tapi kalau kemudian Islam harus mengikuti adat Nusantara, nah maka yang seperti itu yang bisa jadi kurang tepat. Itu yang pertama yang saya ingat. Yang kedua adalah anjurannya untuk tidak umroh dan berhaji berkali-kali. Itu yang menurut saya sangat viral karena tidak ada gunanya atau lebih banyak mubazirnya kalau orang itu berumroh dan berhaji berkali-kali, dan sebaiknya diserahkan kepada orang yang belum pernah umroh maupun belum pernah berhaji. Itu yang saya ingat. Mohon koreksinya Ustaz Tanzil. Iya memenuhi kuota itu Ustadz. Betul, makanya pendapat beliau itu kan dihubungkan dengan keahlian beliau dalam Quran dan dalam Quran dan Sunnah. Mending kayak no aku aja sing bolak-balik iku mang gak apa-apa aku ikhlas. Terima Ikhlas kasih. menerima ya. Oh iya Ikhlas ikhlas menerima. menerima. Oh, ikhlas menerima saya. Terima kasih tambahnya Ustadz Faisal dan Ustadz Nur Ali. Ilmu baru untuk saya. Yang lainnya monggo jika ada yang ingin menambahkan terkhususan materi saya atau materi-materi yang lain dipersilahkan. Kalau tidak ada, saya kembalikan. Bu Dewi sudah turun lagi wattnya. Saya sudah 5 watt juga ini. Sudah rilis nggak tahu ini berapa watt ini sudah. Sudah. Kalau beliau semangat itu. Oke, oke. Ustadz ini berarti pertemuannya tinggal yang itu aja ya? Yang Tahrij, tahrij. Ini Atau satu pertemuan lagi? yang tahrij. Yang Oh, itu. tadi Jenwensing tuh, Jenwensing Dan sama satunya apa belum dijelaskan gitu. Ustadz, izin Ya, Ustadz. kapan itu mau kapan? Hmm. Kenapa Ustaz? Saya tadi merenung Ustadz. Saya pikir-pikir dari semua presentator, kayaknya banyak saya itu kurang Ustadz. Gak Kurang apa-apa. metodologi, Enggak apa-apa. apa penulisan hadis, Imam Bukhari. Terus saya cari-cari Ustadz ya. Ya Allah, saya kok nggak paham Ustadz. Mungkin ada pencerahan di situ Ustadz. Ustadz Tanzil, saya kan sudah bilang tak cukup. Kalau jadi satu itu nggak cukup, Ustadz. Saya kan harus diangun, saya bilang. Kurang tak pertemuan Ya, saja nih. enggak apa-apa, enggak ada lagi. Besok dah. Besok ya nggak apa-apa. Bisa apa sih? Sabtu ya? Mari kita Besok. tanya. Monggo, Sabtu. Bisa atau enggak, Bapak Ebo? Bisa, Besok bisa. Pagi, siang, sore, malam, Bu. jam 1 Siang bisa? Oh, siang ada, Malam Ustadz. aja. Malam aja, Ustadz. Habis sisa. malam lagi. Mm-mm. Oke. Oke. Oke, ya sudah. Besok ya. Ya, Mana tadi Jan Wensing sama itu Nasiruddin Albani ya, tolong ya.
Ya itu Oke. jenengan ingatkan Ustaz Wahyu. Pak Ustadz Agung ya. Iya, Ya, Ustaz. Takhrij hadis Wahyu, besok Wahyu Ustaz. bagian opera-opera. Saya mesti wes aku bagian sama opera-opera. Jarh wa Ta'dil ya. Ya, lo kalau jarwa takdir kan Ustaz. Iya, besok itu berarti yang belum sama Jarh wa Ta'dil terakhir. Mm-mm. Minggu depan kita pertemuan terakhir takhrij sebelum UAS gitu ya. Mm-mm. Siap, Wah, Ustaz. Ustaz, Oke. terus nanti UASnya ngapain Ustaz? Jawab soal atau Iya kayak Jawab kemarin. soal. Kayak kemarin. oh pakai kode-kode tekan-tekan. rahasia itu Ustaz ya? Iya, Masuk pakai kode-kode kanvas itu. rahasia. Jangan beranak pinak lagi toh Iya, iya. Ustaz. Aku bingung. Ini loh Tahrijnya kenapa Ustazah. enggak besok? Itu loh. Dibantit lagi nih nanti. Emang mau besok tahrij? Sabtu. Sabtu perpusnya masjid rame loh. Bukan rame, malah tutup perpus Oh tutup masjid. ya? Gak bisa Hmm, dibuka. Ya apa Bu Lita Yulu. iya makanya Jumat aja. Kalau sore besok nggak bisa ya Ustaz? Ustazah Ahad, yang lain sih. Ahad tanggal 15 misalkan. Sabtu, Hanya Sabtu. Kalau Ahad itu Pak, diisi bu kalau iku. banyak Siapa yang Bu bahas. Pancasila? Kenapa? Pak Nurali kalau minta ahad. aku tidak minta, aku enaknya menawarkan. Karena Oh itu jangan kalau Ahad Bu Imro'atus. Iya, Kalau setuju. Ahad Bu. Jangan ahad, Pak. Mending Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya besok aja besok Sabtu malam mingguan ya. Besok jam 7 ya. Iya. Oke. Terima kasih Ustaz. kali kan nggak selalu itu. Apanya? Itu wis lah Bu Dewi wis temenan ah. Wis nol banget ya, Ustaz. Nggih, Saya ngeluh Ibu. nggih sampun kita cukupkan karena udah jam 8:30 lebih ini. Kita lanjutkan besok malam dengan penyaji dari tokoh Arenjan Wensing dan Nasiruddin Al-Albani. Monggo disiapkan, mumpung masih ada waktu. Kalau nggak ada laptopnya rusak, monggo bisa pinjem dan lain sebagainya. Kita besok kita diskusi lagi dan juga materi Jarul Ta'dil. Baik, Ustadz wal Ustadzah, kita cukupkan, kita akhiri dan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum, Ustaz. Terima kasih, kita ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kasih.